Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya tolong disiapkan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Miss absen dulu ya. Berangkat semua nggak ini? Anggun Rima Fahriza, Hadir. Dela Juni Vega, Hadir. Ifkah Alamiah, Hadir. Ivela Putri Sabrina, Hadir. Hansa Alhaura, Hadir. Lela Narmala, Hadir. Lulu Habibah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada makan semua? Sudah. Udah, berarti harusnya semangat ya. Insyaallah. Ya, jangan ada yang ngantuk. Ya, masih ingat nggak kita sebelumnya mempelajari materi apa? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Iya. Ada yang masih ingat macam-macam jaringan tumbuhan apa aja? Ayo coba Lela, apa aja? Jaringan meristem. Ya, Anggun apa Anggun? Jaringan epidermis. Putri? Jaringan pengangkut. Iya. Dulu apa lu? Jaringan parenkim. Dela? Parenkim. Apa? Ika? Jaringan sklerenkim. 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 Oke. Masih pada ingat ya, pintar-pintar semua. Oke, hari ini kita akan belajar materi sistem gerak atau struktur dan fungsi rangka, otot, dan sendi. Ya. Miss mau kasih tahu nih manfaat dari mempelajari materi sistem gerak. Manfaatnya apa aja? Yang pertama, kita dapat mengetahui struktur dan fungsi dari organ-organ pada sistem gerak. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui bagaimana cara kita bergerak, mekanismenya bagaimana sih. Kemudian kita juga dapat mengetahui gerakan-gerakan apa saja yang kita buat, itu ada beberapa namanya ya. Kemudian untuk sistem penilaian pada materi sistem gerak ini, Miss menggunakan penilaian tertulis dan non tertulis berupa pilihan ganda dan esai. Kemudian penilaian sikap yang Miss perhatikan ya dari kelas ini, Miss observasi secara langsung. Kemudian penilaian keterampilan yang nanti akan dilakukan diskusi ya. Nanti kita presentasikan di masing-masing kelompok. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pertama Miss mau kasih lihat video ini. Yes, emang tahu video apa? Takut mati. Kelihatan nggak? Agak gini. Nggak kelihatan. Perhatiin apa yang orang ini lakukan. Kok fokus ke lombanya? Apa yang sedang mereka lakukan? Berlari. Berlari itu bergerak nggak? Bergerak. Bergerak membutuhkan apa aja sih? Organ apa aja yang dibutuhkan saat kita berlari? Bergerak. Terus Tulang. Apa yang ketiga?
Sendi. Iya betul. Nah, sebelum Miss menjelaskan materi mengenai sistem gerak, Miss mau kalian membaca dulu materi tentang sistem gerak di LKS kalian masing-masing, ya. Dibuka LKS-nya. Miss kasih waktu 10 menit, oke? Habis itu Miss jelaskan kembali. Oke, yang selanjutnya akan Miss jelaskan ya materi mengenai sistem gerak. Tadi sudah dibaca semua, sekarang perhatikan ke depan. Oke. Sistem gerak. Gerak. Kalau kita dengar kata sistem berada di depan, berarti kita akan membahas mengenai sistem organ. Oke, apa sih sistem organ itu? Ingat-ingat lagi apa sistem organ? Sistem organ adalah suatu kesatuan dari organ yang memiliki fungsi yang sama dan vital. Jadi apa sih sistem gerak itu? Sistem gerak adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri atas alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif dalam sistem pergerakan adalah apa? Otot. Kemudian alat gerak pasifnya adalah rangka atau tulang. Nah, sistem gerak ini terbagi menjadi 3 organnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rangka. Apa rangka? Rangka merupakan sekumpulan tulang. Kemudian ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif dan sendi merupakan hubungan antar tulang. Jadi tulang-tulang itu akan disatukan atau dihubungkan oleh sendi. Misal lengan atas dengan lengan yang bagian bawah sini. Di bagian sikunya terdapat sendi. Sendi inilah yang menyatukan tulang yang di bagian sini dan bagian atas. Oke, kita akan bahas ketiga organ dari sistem gerak masing-masing. Yang pertama kita akan membahas rangka. Rangka apa tadi? Rangka merupakan sekumpulan tulang, ya kan? Rangka memiliki fungsi yang pertama sebagai alat gerak pasif. Maksudnya apa nih sebagai alat gerak pasif? Jadi rangka ini tidak dapat bergerak sendiri, membutuhkan bantuan dari alat gerak lain ataupun organ lain, yaitu otot. Jadi rangka membutuhkan otot. Otot ini menempel pada rangka dan akan menggerakkan rangka atau tulang. Kemudian fungsi yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Paham ya maksudnya fungsi nomor 2 ini? Bayangkan kalau kita tidak memiliki rangka, apakah kita memiliki bentuk tubuh? Kemudian yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh. Oke, paham juga ya pasti. Yang keempat adalah sebagai tempat melekatnya otot. Otot tadi melekatnya di rangka, karena otot sebagai alat gerak aktif dan rangka sebagai alat gerak pasif. Jadi otot ini membantu rangka untuk menggerakkan tubuh. Kemudian yang kelima, melindungi organ vital. Seperti apa? Seperti otak. Otak dilindungi oleh apa? Tengkorak, tulang tengkorak. Kemudian ada paru-paru dan juga ada jantung dilindungi oleh tulang rusuk. Lalu yang
sebagai tempat pembentukan sel darah. Ya, sel darah baik itu sel darah merah, sel darah putih ataupun trombosit itu terbentuknya di sumsum tulang. Dan sumsum tulang itu terdapat di dalam rangka. Jadi secara otomatis sel darah itu terbentuk juga di dalam rangka. Dan yang terakhir fungsinya sebagai tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Oleh karena itu, tulang mengandung banyak kalsium. Oke, itu fungsi rangka. Nah, rangka ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangka aksial Rangka aksial itu apa? Rangka aksial itu merupakan rangka yang menjadi penyusun sumbu tubuh. Rangka penyusun utama, maksudnya ya, sumbu utama tubuh itu rangka aksial terdiri atas apa aja? Pertama ada tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang belakang. Dan yang ketiga ada tulang dada dan rusuk. Oke, tadi baru satu ya, rangka aksial. Kemudian yang kedua rangka apa? Rangka apendikular. Apa rangka apendikular? Rangka apendikular adalah rangka yang menyusun tubuh tambahan. Apa aja? Rangka apendikular terdiri atas tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu di mana? Di bahu, di sini. Kemudian yang kedua, tulang gelang panggul. Dan yang terakhir ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas, yaitu bagian lengan, dan tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki atas dan bawah. Bagian-bagian dari pembagian tulang ini dapat dilihat di buku LKS masing-masing ya, dapat gambar. Oke, kita lihat di sini. Ini merupakan gambar dari rangka. Bagian yang berwarna biru merupakan rangka aksial. Terdiri atas apa? Tengkorak, kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada, serta tulang belakang. Kemudian yang berwarna kuning ini merupakan tulang rangka apendikular nih. Tulang gelang bahu, tulang gelang pinggul, kemudian ada tulang anggota gerak terbagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas itu yang lengan ya, dan anggota gerak bawah itu kaki. Oke, kita cukupkan rangka. Oke, rangka itu kan tersusun atas kumpulan tulang. Nah, tulang ini kemudian dibagi lagi menjadi dua. Rangka. Gimana ya? Oke, ini kita hapus dulu, nanti kita tulis lagi. Rangka, kumpulan tulang. Tulang dibagi menjadi dua,
yaitu dihapus dulu ya. Tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang apa? Tulang rawan, atau disebut juga dengan kartilago. Dan yang kedua ada tulang keras, atau disebut juga dengan tulang sejati. Oke, kita akan bahas dari kedua tulang ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago ini bersifat elastis. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut juga dengan apa? Kondrosit. Oke, tulang rawan tersusun atas kondrosit. Kemudian tulang rawan ini juga tersusun atas zat perekat, sehingga tulang rawan atau kartilago ini memiliki sifat yang elastis ataupun lentur ya. Kemudian tulang rawan ini biasanya terdapat paling banyak saat kita masih kecil atau saat kita masih baru dilahirkan. Saat kita masih bayi, tulang kita itu masih tersusun atas tulang-tulang rawan ya, tulang-tulang yang masih elastis ataupun masih lentur. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan pertambahan usia, tulang rawan tadi berkembang, mengalami proses penulangan yang disebut dengan osifikasi, yang kemudian menjadi tulang keras. Jadi dari tulang rawan ke tulang keras. Namun tidak semua tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Nah, tulang rawan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Yang kedua adalah tulang rawan elastis. Dan yang terakhir tulang rawan fibrosa. Apa perbedaan dari hialin, elastis, dan fibrosa? Oke. Yang pertama, hialin itu bersifat halus dan transparan. Kalau elastis, dia bersifat lentur. Fibrosa bersifat kurang lentur. Kemudian, jika hialin itu matriksnya homogen, kalau elastis ini matriksnya tersusun atas serabut elastis yang bercabang. Sedangkan fibrosa matriksnya ini terdapat serabut kolagen. Itu perbedaannya. Dan di mana letak hialin? Tulang hialin ini biasanya terdapat pada permukaan sendi dan saluran pernapasan. Sedangkan elastis ini terdapat di mana? Di daun telinga, kemudian di saluran telinga bagian luar, di laring, dan lain sebagainya. Kemudian yang fibrosa terdapat di mana? Di ruas-ruas tulang belakang, kemudian di ligamen, di tendon, dan lain sebagainya. Itu tulang rawan ya. Selanjutnya kita akan membahas tulang keras atau tulang sejati. Tulang keras ini, kenapa dia keras? Karena tulang keras ini mengandung zat-zat kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat, tersusun atas kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga membuat tulang keras ini menjadi keras. Kemudian tersusun atas sel-sel tulang keras atau disebut juga dengan apa? Osteosit.
korosif. Kalau tulang keras tersusun atas apa? Osteosit. Oke, kita ganti slide ya. Nih. Kemudian tulang keras ini merupakan hasil pengerasan dari proses osifikasi. Yang tadinya tulang rawan menjadi tulang keras, tadi ya sudah dijelaskan. Saat kita masih bayi, tulang kita ini masih rawan. Kemudian seiring berjalan waktu terjadi proses pengerasan yaitu osifikasi dan kemudian menjadi tulang keras. Nah, itu tadi penjelasan terkait macam-macam tulang, yaitu tulang rawan, tulang keras ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk tulang. Masih di tulang nih. Bentuknya apa aja? Pertama ada yang bentuknya pipi. Bentuk pipi. Kalau bentuk pipi berarti bentuknya seperti apa? Tulang pipi berarti bentuknya seperti apa? Bentuknya ya pipih dan tipis. Tulang pipi ini terdapat di mana? Tulang rusuk, kemudian tulang belikat, tulang dada, tulang tengkorak. Nah, di dalam tulang pipi ini terdapat sumsum merah, tempat terjadinya pembuatan sel-sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih dan lain sebagainya. Kemudian ada tulang apa? Tulang pendek. Tulang pendek seperti namanya bentuknya juga apa? Pendek dan tidak beraturan. Pendek tidak beraturan. Kemudian letaknya di mana? Ruas-ruas tulang belakang, di pangkal lengan, di pergelangan tangan, pergelangan kaki dan lain sebagainya. Tulang pendek ini juga terdapat sumsum merah seperti di tulang pipi, sehingga bisa terjadi pembentukan sel darah. Yang selanjutnya, yang ketiga bentuk tulang itu apa? Pipa. Seperti namanya, bentuknya juga seperti pipa. Nah, tulang pipa ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu epifisis dan diafisis. Seperti ini maksudnya ya. Epifisis itu bagian tulang yang menonjol di bagian ujung. Ini epifisis. Dan diafisis itu adalah bagian tengah di antara epifisis. Ini namanya diafisis. Ini epifisis. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keempat adalah tulang tak beraturan. Seperti namanya ya, bentuknya nggak beraturan. Bukan pipi, bukan pendek, bukan pipa juga, tetapi tidak beraturan. Misalnya pada tulang wajah dan tulang belakang. Itu bentuk-bentuk dari tulang. Selanjutnya kita masuk ke dalam osifikasi. Ini dihapus dulu ya. Oke, materi yang selanjutnya ialah osifikasi. Osifikasi itu apa? Ini sudah singgung sedikit ya. Osifikasi itu adalah proses penulangan atau proses pengerasan tulang. Osifikasi itu terjadi dari tulang rawan menuju tulang keras ya. Nih, bagaimana proses osifikasi itu? Proses osifikasi yang pertama, penulangan diawali dari tulang rawan. Tadi ya sudah dijelaskan. Nih, proses osifikasi. Proses osifikasi dimulai dari
Dapat dilihat pada di PPT ini ya. Nih, yang pertama diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Yaitu tulang mana yang paling banyak mengandung osteoblast? Yaitu tulang yang memiliki epifisis dan diafisis. Yang memiliki epifisis dan diafisis apa? Tulang pipa. Ya. Kemudian tulang rawan yang telah dihasilkan tadi memiliki rongga untuk terisi osteoblast. Selanjutnya kemudian osteositnya terbentuk ke arah luar. Gimana ya? Di sini aja ya. Osteosit kemudian terbentuk ke arah luar. Lalu di sekitar osteosit tadi itu dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan juga fosfor. Oleh karena itu tulang itu memiliki banyak kalsium dan fosfor. Selanjutnya, pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Epifisis itu terdapat pada bagian ujung ya. Kita lihat di bagian sini. Ini epifisis, ini epifisis. Kemudian terjadi proses penulangan. Ini penulangan yang merah-merah ini ya. Ini prosesnya terjadi penulangan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi otot. Ya, selanjutnya kita akan membahas otot. Otot apa? Otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi yang artinya memendek dan berelaksasi yang artinya memanjang. Itu otot merupakan alat gerak aktif yang menempel pada rangka ya untuk membantu si rangka ini bergerak. Kemudian otot ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Oke. Oke, di sini Miss punya gambarnya. Jelas? Ini ya. Ini merupakan otot polos, ini otot lurik, dan ini otot jantung. Dapat kita lihat perbedaannya. Kalau otot polos, dia memiliki inti sel yang berada di tengah dan jumlahnya 1. Sedangkan otot lurik memiliki banyak inti sel dan terletaknya di pinggir ya, di samping-samping, tidak di tengah. Sedangkan otot jantung, dia memiliki di tengah dan 1. Ya. Selanjutnya, bentuknya sama-sama apa? Gelendong. Oke. Kemudian otot polos ini bekerja secara tidak sadar, dan otot lurik ini bekerja secara sadar, dan otot pada jantung ini bekerja secara tidak sadar. Lalu otot polos dan otot jantung ini mempunyai persamaan ya, tadi inti selnya sama-sama di tengah. Kemudian kalau apalagi bentuknya sama, bekerjanya secara sama-sama tidak sadar ya. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya terdapat di sini. Kalau di otot jantung, dia memiliki diskus intercalaris ya, diskus intercalaris. Di sini ada tulisannya diskus intercalaris. Sedangkan di otot polos dia tidak terdapat diskus intercalaris. Otot polos itu terletaknya di seperti sistem pencernaan, seperti di lambung, di usus dan lain sebagainya. Kalau otot lurik ini letaknya di rangka, karena dia otot lurik ini juga disebut dengan otot rangka. Terdapat di rangka ataupun di tulang-tulang ya. Yang menggerakkan tulang adalah otot lurik, betul. Kemudian ada otot jantung. Jelas ya namanya otot jantung, berarti letaknya di jantung. Oke. Itu perbedaan dari ketiga otot, yaitu otot lurik, polos, dan jantung. Oke, tadi udah tahu ya macam-macam otot dan perbedaan dari 3 jenis otot tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam mekanisme kerja otot. Bagaimana mekanisme kerja otot? Jadi otot itu dapat berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi itu artinya ototnya memendek, dan relaksasi artinya ototnya memanjang. Nah, kontraksi otot ini pengaruh dari rangsangan melalui saraf. Misal begini. Lengan ini kan memiliki
Kalau di atas itu namanya bicep dan bagian bawah itu disebut dengan tricep. Tuh. Jika kita begini, maka otot tricep berelaksasi, yang artinya otot tricep yang bagian bawah ini artinya memanjang, dan otot bicepnya memendek atau berkontraksi. Dan saat kita seperti ini, nih, otot bicep akan berkontraksi atau memendek ya, sedangkan otot tricepnya akan berelaksasi. Tuh ya. Kemudian sifat kerja otot. Ini ya spidolnya tadi. Ini. Oke. Sifat kerja otot. Ada berapa? Ada 2, yaitu pertama ada otot antagonis. Yang kedua ada otot sinergis. Apa maksudnya otot antagonis? Maksudnya adalah ototnya ini bekerjanya saling berlawanan, jadi namanya adalah antagonis. Tadi seperti contoh, jika bicep berkontraksi maka tricep berelaksasi. Itu merupakan contoh dari otot antagonis. Sedangkan otot sinergis ini merupakan otot yang hubungannya bekerja sama secara bersamaan. Bersamaan kalau ini berlawanan, antagonis berlawanan. Antagonis berlawanan, sinergis bersamaan. Misalnya kalau ini otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan, menggerakkan telapak tangan, menengadah dan menelungkup seperti ini. Nih. Ini merupakan kerja otot sinergis. Oke, kalau antagonis, contoh geraknya itu macam-macam. Ada ekstensor di sini ya. Ada ekstensor dan fleksor. Misalnya ini otot bicep dan otot tricep ya. Kemudian yang kedua itu ada abduktor dan aduktor. Abduktor dan aduktor. Misalnya gerakan tangan sejajar dengan bahu. Gerakan sejajar dengan bahu. Kemudian yang ketiga ada depresor dan elevator. Artinya gerak kepala menunduk dan menengadah. Menunduk dan menengadah merupakan gerakan otot antagonis, merupakan sifat kerja otot antagonis, yaitu depresor dan elevator. Kemudian yang keempat ada supinator dan pronator. Supinator dan pronator. Misalnya gerakan menengadah dan menelungkupkan tangan. Lalu beberapa tipe gerak tubuh yang ditimbulkan oleh otot, tulang, dan persendian, misalnya terus di sini ya. Ada fleksi. Fleksi merupakan gerak menekuk. Gerak menekuk. Misalnya pada apa? Misalnya pada siku. Nih, gerakan menekuk. Kemudian ruas-ruas jari, menekuk. Selanjutnya, gerakan apa? Ekstensi. Yaitu gerakan meluruskan. Misalnya pada tengah nih, tangan, meluruskan. Ya, meluruskan. Selanjutnya ada abduksi. Yaitu gerakan tungkai menjauhi badan. Selanjutnya ada aduksi. Aduksi gerakan tungkai mendekati. Kalau abduksi tadi menjauhi badan, tungkai menjauhi badan, sedangkan aduksi itu mendekati badan. Lalu ada pronasi, gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Ini set.
Supinasi gini, menengadah. Inversi, gerakan memiringkan telapak tangan ke arah dalam, berarti begini. Eversi yaitu gerakan memiringkan telapak tangan ke arah luar, berarti begini. Kalau ke arah dalam begini, ke arah luar begini. Elevasi yaitu gerakan mengangkat bagian tubuh, dan yang terakhir ada depresi yaitu gerakan menurunkan bagian tubuh. Misalnya gerakan menutup mulut atau menurunkan kepala. Ya, seperti itu. Tot sinergis tadi sudah kita bahas. Sinergis sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut ke apa? Organ yang ketiga dalam sistem gerak, yaitu sendi. Ini kita hapus ya. Oke. Sendi apa? Sendi ini yang menghubungkan antar tulang, antara tulang yang satu dengan tulang lainnya, bisa lebih dari satu tulang, bisa lebih dari dua tulang, dan sebagainya ya. Jadi yang menghubungkan antar tulang itu sendi. Misalnya tadi sudah dijelaskan ya, singgung sedikit. Pada siku ini terdapat sendi yang menghubungkan antara tulang yang bawah dan juga tulang yang atas. Oke, sendi. Sendi itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama ada sinartrosis. Yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis. Dan yang ketiga ada diartrosis. Oke, kita akan bahas satu-satu dari ketiga jenis sendi. Pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, sinartrosis ini juga dianggap sebagai sendi mati karena tidak memungkinkan adanya pergerakan, ya. Sendi mati. Lalu amfiartrosis. Amfiartrosis apa? Itu hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Kartilago apa tadi? Tulang rawan, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Ini terjadi gerakan. Terjadi gerakan tapi hanya sedikit. Oke. Kita lanjut ke diartrosis. Diartrosis apa? Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan yang bebas, ya. Ini namanya diartrosis. Bebas dia. Bisa bergerak bebas. Nah, diartrosis ini kemudian dibagi menjadi 6. Apa aja sih? Oke. Tuh. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada apa? Sendi engsel. Oke, kita pindah ininya. Nih, ada sendi engsel. Yang kedua ada sendi putar. Ketiga ada sendi pelana. Yang keempat ada sendi apa? Peluru. Selanjutnya geser atau lucur, ya. Yang terakhir itu ada sendi apa yang terakhir? Sendi kondylite. Pertama, sendi engsel. Sendi engsel itu gerakannya satu arah, seperti engsel pada pintu, ya. Engsel pada pintu itu gerakannya satu arah. Misalnya di mana? Nih, kita tulis satu arah. Contohnya itu pada siku, lutut, mata kaki, dan lain-lain. Kalau putar, berarti sendinya bisa memutar, memungkinkan gerakan rotasi. Contohnya apa? Berputar, ya.
tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang hasta dan pengumpil. Oke. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan secara dua arah. Contohnya pada apa? Ini dua arah ya. Dua arah. Engsel satu arah. Kalau yang putar dia bisa berputar, memungkinkan adanya rotasi. Contohnya di tulang hasta dan tulang pengumpil. Pelana itu dua arah. Dua arah itu terdapat di mana misalnya ya? Pergelangan tangan dan ruas jari tangan. Tuh, selanjutnya peluru. Sendi peluru ini yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah ya. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya apa? Gelang bahu. Nih, ke segala arah, bisa ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, kemana aja bisa ya. Kemudian sendi geser. Sendi geser ini apa? Menimbulkan adanya gerakan geser seperti namanya ya. Geser. Letaknya di mana? Di antara tulang pergelangan tangan dan antara tulang pergelangan kaki. Di mana? Antara tulang pergelangan tangan dan antara tulang pergelangan kaki. Oke, yang terakhir adalah sendi kondyloid. Gerakannya ke samping dan maju mundur. Tetapi dia tidak mengitari pada poros ya. Dia hanya ke samping dan maju mundur. Misalnya pada tulang pergelangan tangan. Nah, sudah. Tuh. Mana tutupnya ini ya? Nih. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss terkait materi sistem gerak ya. Sistem gerak yaitu ada tadi apa? Rangka, otot dan sendi, kemudian fungsi-fungsinya, macam-macam dari ketiga alat gerak tersebut ya, sudah dijelaskan secara rinci. Oke, menurut Miss itu saja. Kalau mencatat silakan dicatat ya. Oke, tadi sudah Miss jelaskan ya materi tentang sistem gerak. Ada yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Ya, berapa pertanyaannya? Fungsi dari tulang rawan dan tulang keras apa ya, Miss? Fungsi tulang rawan dan tulang keras. Ada lagi? Ketika sehabis olahraga, saya merasa lelah dan tubuh saya agak sulit digerakkan seperti biasa dan terasa berat. Kenapa bisa seperti itu ya, Miss? Oke. Sekarang Miss akan jawab pertanyaan dari Aura. Tadi apa Aura pertanyaannya? Fungsi dari tulang Apa tadi? Fungsi dari tulang rawan dan tulang keras. Dan tulang apa ya? Kalau tulang rawan itu disebut juga dengan tulang kartilago. Itu fungsinya yang pertama itu menutupi permukaan sendi. Jadi melindungi bagian ujung episis tulang. Kemudian yang kedua itu untuk proses osifikasi atau penulangan dari tulang rawan menuju ke tulang keras. Selanjutnya mengurangi gesekan ketika tulang mengalami pergerakan. Oke. Dan yang keempat sebagai perekat tulang-tulang. Sebagai contohnya itu ada pada tulang rusuk yang melekat pada tulang rusuk. Tulang rusuk melekat pada tulang apa? Tulang dada dan tulang punggung. Tulang belakang. Selanjutnya tulang keras atau tulang sejati itu memiliki fungsi untuk menyusun sistem rangka ya. Tahu fungsinya sistem rangka? Tadi sudah dijelaskan ya, sudah jelas? Sudah.
Selanjutnya Miss akan jawab pertanyaan dari Anggun. Anggun, tadi pertanyaannya apa, Anggun? Ketika sehabis olahraga, saya merasa lelah dan tubuh saya agak sulit digerakkan seperti biasa dan terasa berat. Kenapa bisa seperti itu ya, Miss? Jadi saat kita berolahraga itu kita menggunakan otot kita secara berlebihan, tidak seperti biasanya karena kita melakukan olahraga, sehingga otot ini merasa lelah, paham? Sehingga otot menjadi sulit digerakkan dan menjadi berat, seperti itu. Paham ya, Bun? Oke, paham. Selanjutnya, Miss mau kalian mencari informasi di buku kalian terkait sistem apa tadi? Sistem gerak. Miss mau kalian cari, kalian baca, kemudian kalian tulis ya di buku, oke? Miss kasih waktu 10 menit. Oke, gimana? Udah semuanya? Udah. Oke. Setelah itu, Miss mau kalian melakukan diskusi dengan membentuk kelompok. Miss atur ya kelompoknya. Kelompok pertama, Lulu, Dela, Anggun, sama Aura duduk di depan. Kelompok kedua, Lela, Tifka, sama Putri duduk di belakang, di nomor 2 ya. Udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke, setelah itu kalian mendiskusikan hasil yang kalian cari tadi bersama kelompok kalian. Dirembukin ya. Tadi nyarinya apa, kalian diskusikan, oke? Udah semuanya? Udah. Dicatat kan? Dicatat. Oke, sekarang masing-masing kelompok melakukan presentasi ya di depan. Melakukan presentasi di depan sini. Ya. Perwakilan aja. Siapa yang mau? Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah kelompok pertama maju duluan ya. Kelompok pertama maju duluan. Setelah kelompok pertama melakukan presentasi, menjelaskan materi mereka, kelompok 2 bertanya kepada kelompoknya pertama. Oke? Oke. Ya, sekarang kelompok pertama maju untuk menjelaskan. Ayo dulu dimulai. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Fungsi rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Secara umum, fungsi rangka adalah alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat pembentukan sel darah pada susun tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu rangka aksial yang terdiri dari tulang tenggorokan, tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan dada. Rangka apendikular yang terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, tulang anggota gerak.
tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel tulang rawan kondrosit yang mensekresikan matriks kondil berupa hilain atau kolagen. Pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Tulang rawan hilain bersifat halus dan transparan, matriksnya homogen, terdapat pada permukaan persendian dan trakea. Tulang rawan elastis bersifat lentur, matriksnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang, terdapat pada hidung dan dalam telinga. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang lutut, ujung lutut yang melekat pada tulang dan ligamen. Tulang keras tersusun dari zat kalsium, fosfat, kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Tulang lapisan luar disebut periosteum. Jaringan tersusun atas sel-sel keras atau osteosit. Proses pengerasan tulang disebut osifikasi. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih atau tipis. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belika, tulang dada, dan tulang tengkorak. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek, tidak beraturan. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifisis, bagian ujung tulang yang membesar seperti dongkol, dan diafisis, bagian tengah tulang di antara dua epifisis. Di antara diafisis dan epifisis terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cangkram epifisis. Tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, dan pipih. Contoh tulang yang berbentuk yaitu wajah dan tulang belakang. Osifikasi adalah proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangan. Proses osifikasi pada tulang pipa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu A. Penulangan di awal dari tulang rawan dan banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifisis dan diafisis. B. Tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblast. C. Kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris saluran Walters. D. Di antara osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. E. Perbentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Hubungan antar tulang di dalam tubuh disebut artikulasi. Boleh duduk dulu. Oke. Tadi penjelasan dari kelompok 1 oleh Lulu Habibah. Ada yang kurang paham nggak dari kelompok lain? Boleh bertanya sama kelompoknya Lulu, sama kelompok pertama. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, yang keras apa suaranya?
terjadi jika manusia tidak memiliki sendi? Ayo kelompok 1 dicari jawabannya. Apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki sendi? Oke, lalu apa lu? Tubuh manusia akan menjadi kaku saat bergerak karena sendi merupakan perhubungan antar tulang. Ya, betul, itu jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ayo, maju. Ayo, maju kelompok 2. Ayo, Ika, jelaskan. Jenis hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis. 1. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antara bonggol tulang yang masuk ke dalam mangkuk tulang yang tidak terlalu dalam dan adanya bagian pengganjal. Pada sendi engsel, gerakannya satu arah seperti gerak engsel pintu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. 2. Sendi putar. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan gerak rotasi dengan satu poros. Contohnya sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil dan sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. 3. Tulang pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya adalah sendi antara tulang telapak, tulang tangan dengan pergelangan tangan dan dengan ruas jari tangan. 5. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang di dalam tubuh disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Terbentuknya sendi dimulai dari kartilago di daerah sendi. Di dalam sistem rangka manusia terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu A. Sinertosis. Sinertosis adalah hubungan-hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. B. Amfiartosis. Amfiartosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. C. Diartosis. Diartosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. 6. Sendi kondoloid. Sendi kondoloid terjadi di antara dua tulang yang permukaannya berbentuk oval, berupa gerak ke samping dan gerak maju mundur, tetapi tidak mengitari poros. Contohnya sendi pada tulang pergelangan tangan. Ya, udah cukup. Ya udah, bisa kembali ke tempatnya. Oke, tadi penjelasan dari kelompok 2 oleh Ifkah siapa namanya? Ifkah Alawiyah. Nah, ada yang masih bingung nggak kelompok pertama? Kalau masih bingung, boleh bertanya. Yuk, angkat tangannya yang tinggi. Ayo, Dela, apa pertanyaannya? Mengapa tulang berwarna putih? Yang keras. Mengapa tulang berwarna putih? Itu pertanyaannya kelompok 2, mengapa tulang berwarna putih? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, Ifka, ayo. Suara yang keras ya, Ifka. Karena adanya endapan kalsium pada tulang sehingga tulang menjadi berwarna putih. Ya, betul sekali. Karena adanya endapan kalsium yang membuat tulang berwarna putih. Nah, tulang sejati ini awalnya terbentuk melalui proses osifikasi atau penulangan dari tulang kartilago atau tulang rawan menjadi tulang keras yang awalnya elastis, yang awalnya lunak menjadi keras.
Proses ini merupakan salah satu tahapannya adalah klasifikasi. Salah satu tahapan osifikasi yaitu klasifikasi, yaitu pengendapan kalsium pada matriks tulang. Nah, endapan kalsium ini yang membuat tulang berwarna putih. Bener ya jawabannya? Ada yang mau bertanya lagi? Atau yang masih bingung bertanya sama kelompok 2? Udah cukup? Cukup. Berarti sekarang buka LKS-nya. Halaman 27. Kerjakan ya soalnya. Pilihan ganda dan esai. Kerjakan. Gimana? Udah selesai semua? Udah. Kalau udah, kita bahas ya. Kita bahas nomor 1. Ayo coba. Ini siapa? Aura, dibaca soalnya, dijawab. Iya, nomor 1. Tulang merupakan jaringan elastis yang hidup dan yang dipecah dan dibangun untuk menyusun rangka manusia selama kehidupan. Fungsi rangka tumbuh sebagai kecuali Apa jawabannya? Apa deh? dapat melakukan gerak aktif. Betul nggak? Betul. Rangka manusia berfungsi untuk menegakkan tubuh sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, melindungi bagian tubuh yang penting atau vital dan lemah. Apa bagian tubuh yang perlu dilindungi? Organ apa yang vital? Yang dilindungi oleh rangka apa aja? Otak, jantung dan paru-paru. Betul, pintar. Nah, rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, serta tempat penyimpanan mineral yaitu kalsium dan fosfat. Alat gerak aktifnya adalah otot. Jadi, tulang itu apa? Alat gerak apa? Pasif. Yang aktif? Otot. Jadi jawabannya D, karena yang bukan dapat melakukan gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Oke, selanjutnya nomor 2 salah ya, ini nggak dikerjakan. Nomor 3, ayo coba dulu dibaca dan dijawab. Osifikasi adalah pembentukan tulang rawan menjadi tulang. Proses osifikasi sesuai urutan yang benar adalah B. Osteoblast, osteosit, pengisian matriks mineralisasi, P dan Ca. P apa? P? Fosfat. Fosfat ya, bisa fosfat. Ca apa Ca? Kalsium. Proses osifikasi: osteoblast, osteosit, pengisian matriks, mineralisasi P dan Ca. Prosesnya pertama, penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifisis dan diafisis. Kemudian terjadi perkembangan pusat osifikasi primer yang disertai dengan perluasan bone color. Dan pada bagian sentral tulang terjadi perombakan sel-sel tulang sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuk rongga sumsum tulang. Selanjutnya, pembentukan pusat osifikasi osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan terjadinya pemanjangan tulang. Oke, selanjutnya nomor 4. Coba Dela dibaca dan dijawab. Tulang rawan dan tulang keras mempunyai perbedaan. Hal yang membedakan kedua macam tulang tersebut adalah C.
Tulang rawan tersebut tersusun tersusun oleh sel kondrosit kondrosit, sedangkan tulang keras tersusun oleh sel Osteosit. Oke, betul ya. Nah, oke, selanjutnya nomor 5, Anggun. Tulang-tulang berikut yang merupakan contoh tulang pendek pada manusia adalah C. Tulang pergelangan kaki dan tulang belakang. Benar nggak? Ya. Nomor 6, kita. hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerak seperti tulang-tulang pembusuhan tengkorak disebut C. Sinarkosis. Betul? Betul. Oh. Nomor 7, lanjut, Putri. Pernyataan berikut yang merupakan persamaan antara sel otot jantung dan sel otot rangka adalah D. Memiliki garis melintang. Ya. Nomor 8, lanjut, Lela. Kontraksi otot Bicep. bisep Dan dan otot tricep. pada waktu kita bermain tenis meja adalah B. Fleksi dan ekstensi. Ya, lanjut. Balik lagi, Aura, muter. Seseorang membengkokkan tangannya fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah E. Antagonis, yaitu otot bisep berkontraksi, tricep relaksasi. Betul? Betul nggak? Betul. Betul. Lanjut dulu. 10. Mekanisme yang terjadi dalam kontraksi otot. E. Memendeknya ukuran otot akibat zona Z menjadi lebih panjang dan zona H menjadi lebih pendek, yang prosesnya memerlukan energi dari pemecahan ATP. Oke, betul. Selanjutnya, esainya ya. Cuma 1 soal kan? Nah, kalian telah menyimak penjelasan tentang ciri-ciri tulang rawan dan tulang keras. Sekarang, identifikasikan letak kedua jenis tulang tersebut dalam susunan rangka tubuh manusia. Lengkapi tabel perbandingan tulang keras dan tulang rawan. Sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Sudah. Yang pertama, ciri-ciri tulang keras. Siapa yang mau jawab? Ya, dulu. Tulang paha, tulang lengan. Ciri-ciri. Ya ampun. Jaringannya tersusun atas sel-sel tulang keras atau osteosit. Ya, siapa lagi? Apa? Tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Halfers. Ya. Siapa lagi? Apa ya? tersusun atas zat kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Ya, siapa lagi? Ya, Laura. Lapisan luar tulang keras disebut periosteum. Ada lagi? Siapa, Putri? Hasil dari proses pengerasan tulang atau osifikasi. Ya betul. Oke, tadi apanya ciri-cirinya? Setelah itu apa? Contohnya. Apa contohnya? Siapa yang mau jawab? Ika, apa Ika? Tulang betis, tulang selangka. Anggun, apa Anggun? Terdapat pada permukaan persendian dan saluran pernapasan. Itu enggak, tulang keras. Enggak, apa itu? Siapa tulang keras? Ayo. Apa? Tulang paha, tulang lengan. Ya, betul.
hialin. Ciri-cirinya tulang rawan hialin. Yang Gun? Terdapat pada permukaan persendian dan saluran pernapasan. Ciri-cirinya itu Contohnya. contohnya ada dijawab ya. Contohnya dijawab. Oke, ciri-cirinya apa? Ipka? Bersifat halus dan transparan, matrisnya homogen. Ya, betul. Selanjutnya tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa, ciri-cirinya apa aja? Bersifat lentur, Ya, lanjut. Matriksnya. matrisnya memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang. Ya, betul. Contohnya? Contoh dari tulang rawan fibrosa? Ya, Putri. Terdapat pada daun telinga, saluran telinga, telinga luar, Epiglotis. epiglotis dan laring. Ya. Selanjutnya, tulang rawan elastis. Ciri-cirinya? Ya. Bersifat kurang lentur, matrisnya mengandung serabut-serabut kolagen. Ya, betul. Biasanya terdapat di mana? Contohnya? Daun telinga. Elastis. Ya, Aura. Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, tempurung lutut, tendon, dan Ya, betul. Benar semua ya? Oke, pinter-pinter ya semuanya ya. Subhanallah loh. Benar semua jawabannya. Oke. Oh iya. Miss minta hasil diskusinya dikumpulkan. Masing-masing kelompok satu. Hasil diskusi tadi. Nggak apa-apa, satu lagi. Mana kamu? Masih ada yang bingung nggak? Kalau masih ada yang bingung, boleh bertanya. Angkat tangannya. Ya, Lulu. Apakah semua tulang rawan akan mengalami pengerasan tulang dan menjadi tulang keras? Oke, ada lagi? Angkat tangan. Ya, Put, apa Put? Maksud dari gerak secara sadar dan tidak sadar pada jenis-jenis otot bagaimana ya? Oke, ada lagi? Oke, Miss jawab dulu ya pertanyaan dari Lulu. Pertanyaannya tadi, apakah semua tulang rawan akan mengalami pengerasan menjadi tulang keras? Jawabannya enggak. Enggak semua tulang rawan menjadi tulang keras. Hanya tulang yang tidak mengalami pengerasan itu adalah tulang rawan apa tadi? Hialin, elastis, dan fibrosa. Ya. Contohnya nih, sekarang nih kita udah dewasa nih ya. Berarti tulangnya udah mulai mengeras. Bagian yang tidak mengeras itu bagian apa ini? Telinga, hidung sini nggak keras ya, dan lain-lainnya tetap lunak ya, tetap elastis. Paham? Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya tadi apa, Put? Maksud dari gerak secara sadar dan tidak sadar. Oke, maksud dari gerak sadar dan tidak sadar pada otot ya. Ada macam-macam otot. Otot itu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang bergerak secara sadar itu adalah otot lurik. Maksudnya adalah kita itu saat menggerakkan otot tersebut sadar, dapat kita kendalikan. Paham? Otot lurik itu kan ototnya melekat pada tulang. Nih, tulang ya. Kita sadar kan menggerakkan tulang ini secara sadar, betul? Betul. Kemudian, sedangkan otot yang bekerja secara tidak sadar artinya di bawah kendali kita, tidak terkendali, nggak bisa kita atur. Seperti otot polos. Otot polos itu terletak di mana? Otot polos terletak di dalam saluran. Biasanya di saluran pencernaan seperti di usus, di lambung. Kita bisa nggak mengendalikan lambung? Nggak bisa. Mengendalikan usus bisa nggak? Enggak kan? Itulah artinya bergerak secara tidak
tidak sadar. Otot jantung terletak di jantung. Emang kita bisa mengatur denyut jantung kita? Bisa berhentiin sendiri nggak? Enggak kan? Itu artinya bergerak secara tidak sadar. Oke, ada pertanyaan lainnya? Cukup? Oke, dari materi yang hari ini kita pelajari dapat disimpulkan bahwa sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem sistem gerak aktif dan juga sistem gerak pasif. Yaitu pasif tulang dan aktif adalah otot. Selanjutnya fungsi tulang itu dapat sebagai alat gerak pasif, memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital, kemudian memberikan agar tegak ya tubuh, kemudian tempat melekatnya otot, selanjutnya tempat pembentukan sel darah. Lalu pada manusia itu rangka dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial, rangka yang membentuk sumbu utama tubuh, dan rangka apendikular, yaitu rangka yang membentuk tubuh tambahan ya, rangka tubuh tambahan. Nah, aksial. Rangka aksial ini tadi terbagi menjadi apa aja? Tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka pendikular ini apa aja? Ya, tuh terdiri atas tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang gerak. Apa aja tulang gerak? Tulang gerak bawah dan tulang anggota gerak atas. Selanjutnya, menurut jenisnya tulang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kartilago atau tulang rawan dan tulang keras atau tulang sejati. Dan menurut bentuknya dibagi menjadi pipi, pendek, pipa, dan tak beraturan. Lalu sendi tadi dapat dibagi menjadi tiga, sinartrosis, amfiartrosis, dan diastrosis. Dan pada otot manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Sifat kerja otot itu dibagi menjadi apa? Dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Kalau otot antagonis itu bekerja saling berlawanan, sedangkan otot sinergis itu bekerja bersama ya. Otot itu dapat melakukan apa aja? Kontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah gerakan memendek dan relaksasi adalah gerakan memanjang. Oke, itu kesimpulan materi pada hari ini. Semoga paham ya sama yang sudah dijelaskan pada hari ini. Kita sudahi pertemuan hari ini. Mari kita beri tepuk tangan buat kedua kelompok. Oke, pintar semua ya. Sebelum ditutup, Miss mau kasih tugas ya, kerjain halaman 32 PR buat besok ya. Oke, udah. Yes. Oke. Ketua kelasnya menyiapkan untuk doa. Ayo dulu. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Tetap dipelajari materinya hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya yang barusan Miss kasih. Oke? Oke. Besok minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu materi apa? Struktur dan fungsi sistem peredaran darah ya. Jangan lupa dipelajari juga di rumah, nanti Miss tanya. Oke? Ya, terima kasih waktunya. Miss akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.